Gerak. Bisa ke depan. Silakan Ahmad. Komik kelas ya. Komik kelas Kak. Yus banget pas kita lihat dia nantinya tinggi saja. Saya tinggi. Jauh bisa sedikit tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak pesantren pada pagi hari ini? Saja mau semangat? Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dan semuanya sudah semangat. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita mau ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri sayang. Oke. Iya, berdiri di situ ya. Ya. Kalian nanti ikuti gerakan Ustazah ya. Sudah siap? Oke, sambil mengikuti gerakan Ustazah, perhatikan Ustazah. 1, 2, 3. Makanya seperti ini. 1, 2, 3. Satu, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, bisa semuanya? Oke, kita ulang satu lagi. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ustazah mau bertanya dulu. Nah, keyakinan kelas ini kesepakatan kita bersama-sama yang dibuat oleh perhatian ya, kita perhatian sama Ustazah. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus disepakati. Oke. Yang pertama dulu Ustazah mau bertanya kepada Ashwa, apa keyakinan kelas kita yang pertama? Oke, bagus. Ustazah tulis ini ya. Tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, buat
Tidak boleh berkelahi. Nah, kalau di kelas tidak boleh berkelahi. Kemudian tidak apa? Hah? Tidak. Oke, tidak boleh. Tidak boleh ke lapangan tanpa alas kaki. Siapa namanya tadi? Sultan. Oke. Tanpa alas kaki. Kemudian ada yang tahu? Oke, bagus. Tidak berkata kasar. Kalau di kelas juga tidak boleh berkata kasar. Tidak bersama di rumah juga tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh. Nah, juga Ustazah. Tidak boleh berkata kasar. Ada lagi, ayo. Ada lagi? Oh, Rafa, silakan Rafa. Oh, tidak boleh berjalan-jalan di kelas saat belajar. Tidak boleh berjalan saat belajar. Ada lagi? Kesepakatan kelas kita, ya silakan. Siapa namanya? Arsy, silakan. Oh, tidak boleh naik tangga. Kita tulis ini dulu ya. Tidak boleh naik tangga. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Aswa, apa lagi Aswa? Tidak boleh naik meja. Oke. Nah. Ada lagi? Nah, tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh keluar tanpa izin. Nah, sudah cukup. Oh, sudah rasa cukup ya. Ada 8 pendapat dari kemudian. Terus saya bacakan. Yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh ke lapangan tanpa alas kaki. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berjalan-jalan saat belajar. Kemudian tidak boleh naik tangga. Tidak boleh naik meja. Dan tidak boleh keluar tanpa izin. Nah, yang salah.
berkata sopan. Nah, berkata sopan. Nah, kemudian yang keempat, tidak boleh berkata kasar. Sudah Kak Tadi? Tidak boleh berjalan-jalan saat belajar. Belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Nah, ini termasuk makan yang tidak boleh naik meja, tidak boleh keluar tanpa izin. Berarti itu masuk ke belajar dengan tertib lah. Nah, yang ini tadi ya Ashwa, tidak boleh naik meja ya Ashwa. Nah, berarti belajarnya harus tertib. Ini sama, tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh keluar pagar. Itu termasuk belajar dengan tertib. Kemudian ini tadi lagi. Nah, tidak boleh keluar kamar tanpa alas kaki. Berarti apa? Menggunakan alas kaki ketika keluar ke kelas. Nah, di sini menggunakan alas kaki ketika keluar kelas. Nah, jadi yang tidak ini kita buang apa? Nah, supaya kalimatnya positif. Nah, ini ada 5. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, Ustazah minta bacakan lagi yang pertama. Si Aska, yang pertama apa? Iya, datang tepat waktu. Yang kedua Ashwa. Bagus, kita sebagai siswa harus rukun dengan teman. Jangan bertelat. Kemudian yang ketiga, Sultan, yang ketiga apa? Iya, bagus. Seorang siswa SD dalam Ain harus berkata sopan. Apa? Jangan berkata kasar. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat si Rafa. Rafa. Nah, bagus, belajar dengan tertib. Kita sebagai siswa harus belajar dengan tertib. Jangan berjalan-jalan. Nah, bagus, belajar dengan tertib. Nanti ingat nih pesan Mama Sultan lah. Belajar harus dengan tertib ya Mama. Nah, berarti Sultan kita harus belajar dengan tertib. Ada hanya Sultan tapi semuanya. Yang terakhir, apa? Apa tadi? Menggunakan alas kaki ketika iya. Nah, ini adalah keyakinan kelas dari kelas 2 Al-Muhaimin. Ada 5. Jadi Bu Hantian harus mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Harus diingat ya. Oke, Nora harus diingat ya. Ya. Ya, demikian tadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Saya harapkan Bu Hantian bisa menerapkannya dan selalu mengingatnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir meluangkan waktunya pada kegiatan pengimbasan modul 1.1 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sulawesi Tengah, Ulun Mufidah. Oke, sebelum kita mulai pengimbasan, Ulun mau kita ice breaking dulu. Nah, ini Ulun minta semuanya berdiri. Ini satu saja semuanya berdiri. Ulun nanti memimpin ice breakingnya. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Ikuti Ulun lah. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, tapi ada gerakannya. Misalnya, nih, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, bisa? Ya, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terus. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih. Oke, nah mohon izin Ustadz semuanya. Kali ini saya ingin menyampaikan pengimbasan modul 1 tentang budaya positif. Oke, di modul 1.1 modul 1.4 ini ada 6 materi yang Ulun sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini Ulun menerangkan pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini dilaksanakan semua warga sekolah, bukan hanya kita guru, tetapi juga semua warga sekolah. Oke. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, untuk Ustazah. Ulun harapkan nanti semua guru harus hafal dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, kita seorang pelajar atau seorang murid harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun murid dan gurunya. Kemudian bernalar kritis. Nah, kita harus bernalar kritis baik kepada guru maupun kepada murid kita sendiri. Kemudian saling bergotong royong. Nah, itu bergotong royong ini sering kita lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Kemudian mandiri. Nah, kita harus mendidik anak peserta didik kita bersikap mandiri. Kemudian berkebenekaan global dan terakhir kreatif. Oke, next. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tadi Dian Gosin untuk ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita murid kita berperilaku menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian sebagian lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next, Ustazah. Nah, ini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu tidak membuat nyaman bagi murid kita. Nah, kalau kita memberi hukuman kepada anak. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sama dengan hukuman. Dan yang terakhir, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Kemudian hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau dalam hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan dari guru. Kemudian yang terakhir, perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek dan restitusi masalah terpecahkan. Dari 3 macam ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang lebih ideal untuk kita jalankan adalah restitusi. Nah, bila ada masalah di sekolah, masalah misalnya murid berkelahi, murid terlambat, jadi solusinya dilakukan restitusi, lebih baik atau lebih idealnya. Kemudian next. Nah, ini contohnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ustaz. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, itu adalah contoh konsekuensi. Kemudian contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan antara mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, next. Nah, menurut Kohn, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Nah, yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ternyata kita memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian, penghargaan merusak hubungan.
Kemudian yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan menghukum. Ulun contohkan, misalnya yang kedua itu penghargaan merusak hubungan. Misalnya kita di kelas memberikan penghargaan ke si A, misalnya Andi. Nah, si Andi ini mendapatkan penghargaan. Lalu si Budi ini menjadi iri karena si Budi itu dapat penghargaan. Nah, itu akan merusak hubungan. Nah, itu contoh dari penghargaan merusak hubungan. Karena tadi memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Oke, next. Nah, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat dari Gosen. Kemudian yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya kerjasama, yang pusat sajalah kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dari Clayson Gosen. Terus Ustazah. Nah, tadi sudah dua materi yang ulun sampaikan. Sekarang ini ada keyakinan kelas. Nah, ini ulun sampaikan pengertian keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelasnya. Kemudian keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai yang positif yang dimiliki oleh murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Nah, pasti semua saja sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, ini menyampaikan contoh keyakinan kelas. Nah, ini misalnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, yang di atas itu keyakinan kelas 1. Kemudian yang di bawahnya keyakinan kelas 5. Selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, cara untuk membuat keyakinan kelas ini, tentu saja biasanya kita bersama-sama dengan murid membuatnya dan menggunakan kalimat positif. Nah, biasanya misalnya usulan dari murid, apa anak-anak keyakinan kelas kita? Kata anak-anak, tidak terlambat datang, tidak terlambat datang misalnya. Nah, jadi kita ubah kalimatnya tidak itu dihilangkan menjadi kalimat positif, berarti datang tepat waktu. Nah, jadi keyakinan kelas ini tidak menggunakan kalimat tidak atau jangan. Nah, itu dihilangkan, diubah menjadi kalimat positif. Dan keyakinan kelas ini sesuai dengan pemikiran anak. Misalnya kalau kelas 1 beda kan dari kelas 5, dari katanya, dari maknanya. Mungkin kelas 1 lebih mudah dipahami, misalnya kayak itu nanti. Untuk kelas 5 lebih mendalam kalimatnya. Nah, sesuai dengan pemikiran anak kita. Ya, next Ustazah. Nah, ini kemarin ulun membuat keyakinan kelas di kelas 2C Al-Muhaimin. Jadi anak-anak kemarin ulun suruh memberikan pendapatnya apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Kemudian setelah anak-anak mengungkapkan, ulun ubah kalimatnya itu menjadi kalimat positif. Lalu
ada 5 kemarin yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas 2 Al-Muhaimin. Oke, next Ustazah. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita tentu harus bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, penguasaan. Nah, itu adalah yang dimiliki oleh manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ulun jelaskan di sini, bertahan hidup atau survival. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Nah, setiap kita mengalami seperti itu adalah masalah kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologisnya adalah merasa aman. Dalam pemenuhannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungannya secara umum. Oke, tadi ada 2, bertahan hidup dan cinta kasih sayang. Next, Ustazah. Nah, yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak, biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Misalnya kalau anak kita di kelas hendak keluar, nah berarti itu perlu kebebasan. Misalnya solusinya kita perlu belajar di luar atau membawa ke mana gitu, nah supaya ini tidak terkurung di dalam kelas saja, supaya hawa bebas anak-anaknya. Kebebasan ini juga berhubungan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, tampil sesuai apa yang diinginkan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nah, hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya mengoleksi barang-barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Nah, pasti anak umur kita memerlukan kesenangan pada saat belajar. Nah, jadi kita harus, seorang guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid kita. Oke, yang kelima, terakhir, kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Nah, kadang ada di kelas kita, murid kita yang perilakunya ingin jadi pemimpin. Nah, tapi sebagian yang ingin menjadi pemimpin. Oke, next Ustazah. Nah, yang kelima, Ulun akan menyampaikan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini tipe guru ada 5, yaitu penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman bisa, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Tadi sebagai penghukum yaitu seorang penghukum
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian bisa juga guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau pendekatan. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi murid-murid kita. Dan yang terakhir, manajer. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira nih Ustazah, posisinya selama mengajar anak-anak tuh di posisi mana? Posisi penghukum kah? Posisi pembuat orang merasa bersalah? Atau posisi teman? Atau posisi pemantau? Atau posisi manajer? Ayo, Kak Madi. Selama ini yang dilakukan sebagai apa? Lebih banyak ke satu, penghukum. Oke. Ustazah Juwairia? Yang ketiga sebagai teman ya Ustazah ya. Nah, pokoknya semuanya ini pasti semuanya kita pernah lakukan. Nah, tapi yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Nah, dulu Ulun pernah juga semuanya melakukan sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian dulu sebagai teman. Nah, itu pasti semuanya Ulun yakin itu saja pasti pernah menganggap kita sebagai teman dengan murid. Nah, kemudian pemantau, pasti semua ustazah itu memantau semua murid-muridnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini sangat ideal untuk kita laksanakan dalam pembelajaran. Oke, next ustazah. Nah, ini ada video, silahkan ustazah menyaksikan dan dengarkan baik-baik. Ya, silahkan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Nah, demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah dikatakan Ibu tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, karena bila siswa kita ada melakukan kesalahan, kita harus mengetahui dulu apa sebabnya, kemudian mencari solusi sendiri bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu. Jangan langsung menghakimi atau jangan langsung memarahi murid tersebut. Oke, next Ustazah. Nah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah teori kontrol. Yang pertama, langkah untuk segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama dulu, belum menyampaikan menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ada misalnya anak kita bermasalah, misalnya anak terlambat datang ke sekolah, nah kita harus menstabilkan identitas dulu. Contohnya, misalnya kita tanyakan dulu apa alasan terlambat ke sekolah. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, misalnya kalau anak terlambat tadi, kita katakan, nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kita kan di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat tadi, yang langkah terakhir kita tanyakan, kamu masih ingat gak misalnya keyakinan yang pernah kita buat? Nah, masih ingat, kata anak tersebut. Lalu apa keyakinan kelas yang kita buat? Misalkan kata anaknya datang tepat waktu. Nah, berarti anak itu masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, itu tadi contoh tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, next Ustazah Jadilah. Nah, ini adalah contoh kemarin Ulun sudah melakukan penerapan segitiga restitusi kepada Nanda Amira dan Nanda Anunda. Kasus Nanda Amira ini sering ketinggalan buku pelajaran. Nah, itu Nanda Amira itu sering ketinggalan buku pelajaran, dan Nanda Adinda ini kasusnya adalah sering datang terlambat. Nah, jadi saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Contohnya yang pertama kepada Nanda Amira. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan kepada Amira, kira-kira apa alasan kenapa Nanda Amira sering ketinggalan buku? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita katakan kepada Nanda Amira, kita semua sebagai manusia pernah berbuat kesalahan. Dan yang ketiga tadi, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa Nanda Amira? Pasti dibikin di kelas itu, misalnya membawa perlengkapan sekolah yang lengkap. Nah, jadi cara kita menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Nah, ya alhamdulillah.
terima kasih kepada Ustadz Ustazah atas partisipasinya hari ini. Kesalahan datang dari ulun, kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.